Itu akhirnya saya dibimbing sama beliau, namanya Bu Lina Limbong. Mhm. Jadi sampai, eee, ya waktu itu tiap minggu saya mungkin berapa kali, sampai akhirnya ya minta dibaptis sendiri saya, Cek. Nah, kebetulan itu, waktu itu kan akhirnya ya udah kita belajar gitu ya, Cek, Alkitab, udah istilahnya bukan belajar, mendengarkan gitu istilah. Ya akhirnya dari situ saya mengerti siapa Yesus. Oh ternyata betul dia itu Tuhan yang hidup. Dulu saya istilahnya beribadah sehari bisa 5 kali, masih ngaji, masih ini. Tapi, istilahnya rasanya Tuhan itu jauh gitu. Tapi begitu saya mengenal Tuhan itu, banyak sekali kesaksian sebenarnya di Batam, Cek. Waktu itu kami bangkrut sampai, akhirnya harus pulang ke Jawa dan lain-lain gitu. Banyak sekali sebenarnya kesaksian yang waktu itu saya sampai punya uang cuman 1.000 perak, kami harus makan bertiga, Cek. Jadi rumah disita, ya waktu itu bangkrut lah, Cek, habis-habisan saya gara-gara ada ya pokoknya ada something wrong waktu itu dari bisnis kami lah. Akhirnya, waktu itu ya mesti makan bertiga, sampai saya bilang, "Tuhan, saya cuma punya uang 1.000 perak," saya bilang. "Saya mesti kasih makan anak, suami kan, ya anak dari suami, Cek, dulu dulu suami kan bawa anak istilahnya. Eee, Kalau memang kamu Tuhan yang benar-benar Tuhan hidup," saya nantang Tuhan tuh berapa kali, "Ini uang 1.000 mana cukup buat makan, beras ndak punya, apa ndak punya," saya bilang, "semua sudah disita bank," saya bilang. "Kalau memang kau benar-benar Tuhan yang hidup, Engkau juga yang akan menghidupi kami." Sampai saya tunggu berapa menit, nggak ada jawaban, nggak ada yang ngasih makan atau apa kan gitu, Cek, waktu itu. Susahnya susahnya habis ditipu orang itu seperti itu. Sampai akhirnya orang yang pernah berhutang sama kami, mungkin 25 juta waktu itu, Cek. Itu yang dulunya saya cari sampai kemana-mana nggak ketemu orang itu, Cek. Isa datang ke rumah dia ngembaliin uang itu, Cek. Oh, puji Yang Tuhan. sebelum saya. Jadi pertolongan Tuhan waktu itu sama sama saya itu hampir bersamaan dengan gempa di Jogja, Cek. Hmm. Nah, waktu gempa itu udah kita gimana caranya pulang kan gitu, setelah gempa agak reda kan baru boleh pulang. Cuman istilahnya kendaraan kan juga nggak ada, karena di sana hampir istilahnya rumah-rumah jadi apalagi di daerah Bantul waktu itu, Cek, banyak yang roboh jadi rata dengan tanah gitu. Termasuk rumah kami, rumah ibu saya hancur lebur kan gitu. Sampai ibu tinggal di tenda dan lain-lain, ya ada rumah yang masih bisa dipakai juga. Nah, waktu itu saya pulang, Cek, masih banyak orang di sana, Cek. Istilahnya ya waktu awal-awal pulang saya nggak di ini, saya nggak diapa-apain saya. Waktu istilahnya ya cerita-cerita, nah waktu saya cerita saya terima Tuhan Yesus itu dah, keluarga saya nggak terima, Cek. Najis kamu, najis," gitu. Terus akhirnya saya saya disuruh pergi dari situ, Cek. Terus, berapa bulan kemudian saya kan pulang lagi, Cek. Saya pulang ke Jogja lagi. Di situlah, Cek, yang awal benar-benar itu benar-benar Tuhan itu benar-benar mungkin Tuhan yang benar-benar Tuhan hidup itu, Cek. Hampir mati saya, bagaimana tidak. Kakak kakak bapak saya itu sudah apa ya, celurit
celuret itu kan bengkok gini dia, Cek. Iya. Awalnya saya dipanggil, "Ayo sini ngobrol-ngobrol," gitu. Banyak orang gitu, Cek. Tahu-tahu tuh sudah, eee, saya disuruh duduk gitu loh, jadi, gimana kabarnya?" Pokoknya, eee, awal-awalnya gitu loh. Sampai tahu-tahu tuh kok ini celuret itu sudah di sini deh, Cek. Kamu mau mau balik ke Islam. agamamu atau kamu milih mati gitu. Waktu itu ya sempet ya, udah kayak 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 udah di ujung tanduk kan ya, saya bilang, "Aduh Tuhan, kok sampai segininya saya sudah bangkrut, sudah habis-habisan semua, sekarang nyawa pun kamu minta," kan istilahnya gitu. Iya. Di saya, "Oke ginilah Tuhan Yesus," saya bilang, "kalau memang, istilahnya nyawa saya bisa untuk menghapus semua apa kesalahan-kesalahan yang kemarin-kemarin saya buat, dosa-dosa saya yang saya buat. Oke, aku ikhlas lah Tuhan, ikhlas ambil dah," saya bilang. Terus saya ditanya lagi, "Milih mana?" kan gitu. Saya bilang, "Oke lah, silahkan bunuh saya bilang. Mhm. Saya lebih memilih Yesus saya bilang. "Saya milih Yesus saya, silahkan silahkan," saya bilang gitu. "Disaksikan ya," dia bilang gitu, "saksikan ya saudara-saudara." Jadi, eee, anak ini mati karena dia memilih sendiri kan gitu. Soal saya di penjara, saya di apa, tidak masalah, yang penting anak ini nggak apa istilahnya, saya tuh dibilang, apa itu namanya, Cek, Murtad. eee, aibnya keluarga gitu. Tapi mereka bilang, "Oh ya sudah nanti kalau memang itu mati, eee, anggaplah kita semua bungkam," gitu loh, Cek. Waktu itu di sana ada kesepakatan seperti itu gitu. Jadi, "Oke silahkan," saya bilang, "saya udah siap," saya bilang. Tapi akhirnya nggak tahu itu kayak kayak yang saya lihat sih adik saya ya, dan saya lihat adik saya Heeh. itu, pukul ya, kakak kakak bapak saya tuh dipukul. Terus akhirnya tahu-tahu tuh saya tuh sudah di hotel, Cek. Saya tanya, "Di mana?" gitu, saya bingung. Kayaknya tadi itu aku apa wis mati itu, sampai nggak percaya tuh, Cek. Saya gini, saya, eee, pukul-pukul badan saya, "Kok sakit?" gitu. "Loh, ini dek mana?" gitu. Saya keluar kan dari kamar itu, "Loh, kok di hotel?" saya bilang gitu. Saya tanya sama resepsionisnya kan, "Mbak, ini di mana?" "Oh, Ibu tadi ada yang nganter," gitu. "Kemarin sih Bu nganternya, bukan tadi," gitu. "Ibu udah dari kemarin di sini, ada yang nganter, katanya dia adiknya Ibu," gitu kan. "Adik saya bilang. Baru saya ingat gitu loh, Cek. Jadi akhirnya adik saya yang kebingungan nyari saya gitu loh, Cek. Kok ada telepon di saku saya, akhirnya saya pinjam, dulu kan teleponnya masih telepon batangan tuh, Cek. Iya. Masih masih itu gitu. Saya pinjam cas sama resepsionis, saya cas. Teleponnya bunyi loh, "Mbak, ndek ndi?" gitu. "Loh ndak ngerti aku ndek mana ini," aku bilang. "Loh katanya kamu yang bawa sini aku," gitu. "Loh ndak," gitu. "Wong aku loh dikurung," dia bilang gitu. "Aku tuh dikurung, mana aku bisa ngapa, aku malah takute kowe wis mati kok," gitu. "Kowe ndek ndi saiki?" gitu saya ditanya. "Eee, ndak tahu aku ndek mana," kan saya bilang gitu deh. Saya tak kasih, "Mbak Mbak, tolong ke sini Mbak, sebentar," saya bilang. Ditanya resepsionisnya sama adik saya, "Mbak,
posisi kakak saya di mana gitu. Jadi dulu itu udah akhirnya ada di belakang terminal itu ada hotel tapi saya lupa namanya ya. Di terminal Giwangan itu udah saya di sana. Di Jogja. Terus akhirnya ya di Jogja di belakang terminal Giwangan tuh ada hotel di situ udah saya dibawa. Terus saya tanya, saya dijemput sama adik, saya dilihat mana kamu nggak apa-apa tuh, saya di Diperiksa. mana luka gitu, luka enggak kamu gini. Adik saya sampai kayak gitu loh. Kok seingatku aku tuh juga aku merasa apa aku wis mati aku tuh tadi saya cerita gitu tuh sama adik saya. Kok orang setauku aku tuh dicuret saya bilang gitu. Tapi seingatku kamu juga yang bawa aku ke sini kan dia bilang gitu. Oh enggak, oh aku loh dikunci di kamar aku. Dia kan adik saya paling deket tuh, jadi istilahnya apa dia bilang. Makanya waktu itu bener-bener secepat kilat itu kejadiannya itu nggak sadar saya pokoknya tahu-tahu tuh di hotel gitu loh padahal seingat saya adik saya juga itu tuh saya tuh sudah diam di depan orang tuh saya pikir saya wis mati Sudah kesepakatan waktu itu keluarga mereka harus mateni kowe ya. ya mungkin sudah kesepakatan keluarga itu tapi adik saya kan enggak dia yang paling dekat sama saya waktu itu. Tapi itu sampai di hotel tuh saya diliatin mana lukamu digituin saya. Sampai sama adik saya Diperiksa. diliatin satu persatu gitu. Siapa sih nulung kowe gitu. Saya ditanya gitu. Ya enggak ngerti wong setauku kamu yang bawa aku kok aku aja enggak sadar gitu. Enggak mungkin dia bilang aku loh dikurung dia bilang. Ya udahlah nggak usah berdebat mungkin Tuhan Yesus saya baru dari situ saya bilang ya ampun Tuhan ternyata benar-benar Tuhan engkau itu Tuhan yang hidup saya bilang entah malaikatmu entah siapa yang selamatkan saya sujud syukur sama adik saya ya ampun dia bilang ternyata Tuhanmu tuh benar-benar sing kamu percaya benar-benar menyelamatkan kowe bener-bener diselametke kowe dia bilang sampai nangis saya dipeluk sama adik saya gitu Itu kejadian yang luar jadi biasa banget itu nyawa jadi taruhan ya. Tapi pertolongan Tuhan itu luar biasa ketika Dia yang memilih ya. Wow, luar biasa banget pengalamannya ini. sekarang kakaknya bapak kan belum meninggal tapi bapak saya kan belum meninggal kalau ketemu saya sekarang dia uh, kayak mengakui gitu loh tapi istilahnya ya wis lah no pilihanmu gitu ternyata bener-bener Tuhanmu gitu Tuhan yang memang sing bener-bener urip gitu loh seperti Mbak itu Lydia tidak ya pernah nanya sama Pak D apa yang atau orang yang berada di tempat kejadian itu, famili yang ada di tempat kejadian itu tidak ada satukah yang bercerita apa yang terjadi waktu Mbak Lydia sudah mau dipotong? ada jadi dia bilang gini kan udah lama tuh kejadiannya udah lama gitu ya uh, waktu ketemu saya sama Pak D saya dia cuma bilang olah no ternyata pilihanmu bener Tuhan sing mbok pilih bener waktu itu kita bingung kok kowe iso ngilang neng ndi mbuh gitu Luar kok biasa, iso Yesus ngilang kok dahsyat. kowe kowe ndek ilmu apa saya ditanya gitu kamu punya ilmu apa gitu
"Loh, aku juga ndak sadar yuk, Pakde," aku bilang, "wong aku ngerti-ngerti yo ning hotel kok." Jadi waktu udah lama itu sudah istilahnya waktu itu, berani lagi kita komunikasi saling apa, saya minta maaf sama Pak D saya juga minta maaf sama saya walaupun ya pilihanmu lah Nok, terserah kowe gitu. Tapi memang bener-bener dah, si pilihanmu bener wis gitu. Gitu. Cuman sampai sekarang ya beliau masih dalam hati saya ndak tahu beliau percaya apa ndak, yang penting istilahnya saya berdoa untuk keluarga saya semoga Iya. Mudah-mudahan, Tuhan menjamah mereka ya, sehingga mereka juga bisa diselamatkan Tuhan. ada kan ke saya, jadi ya dukungan doa keluarga saya bisa dijamah Tuhan Yesus, selamatkan Tuhan Yesus, bisa percaya Tuhan Yesus, Amin. bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi biar mereka benar-benar istilahnya kayak kayak Thomas kan mesti dicolokin dulu baru dia percaya kan gitu. Seperti itu. Karena tipikal keluarga saya itu istilahnya mesti lihat sih kayak percaya gitu. Seperti itu sih, Cek. Jadi ya dalam rumah tangga ya banyak kali sekarang kayak kayak sekarang kan single parent nih, Cek. Oke. Sing ada suami kan ya. Akhirnya saya dosa sebenarnya, Cek. Waktu itu sempat ada masalah sama suami. Terus besar sih waktu itu ya, banyak sih Cek masalahnya, nggak cuma satu itu tapi numpuk gitu loh. Dari nggak punya apa-apa sudah punya pabrik tahu dan lain-lain kan gitu Cek. Ya hidup sudah lumayan kan. Nah ada masalah waktu itu saya akhirnya mungkin karena sebenarnya kaget saya itu Cek. Saya pas tidur HP saya tuh saya pegang kan. Lalu dia itu rebut, ya tak tak pikir maling tuh, C. Orang saya baru makler gitu tidurnya itu. Pikir maling, ya saya lawan gitu, saya ini, terus malah dia bilang, kamu selingkuh gini gini gini. Selingkuh, padahal orang kecapean tidur gitu. Nah dari situ jadi masalah besar waktu itu, C. Jadi akhirnya saya keluar dari rumah, C. Istilahnya udah ya PN semua dah, mau bondo mau apa PN, HP mau ambil lah. Saya cuman keluar tuh bawa KTP, sendal jepit, celana pendek, kaos ya, waktu itu keluar rumah nggak bawa apa, uang diambil dia semua, HP apa semua diambil. Jadi akhirnya saya keleleran, saya di jalan aja waktu itu. Istilahnya akhirnya tidur saya di tempat temen. Ya ini kejadiannya saya singkat aja ya, karena kalau banyak masalah kan ya artinya saya minggat tuh pasti ada masalah gitu loh. Yang masalah itu besar waktu itu. Jadi akhirnya keluarlah saya dari rumah. Saya dari situ saya sebelumnya kan saya pelayanan tuh ya. Waktu sama suami yang dulu saya pelayanan di gereja. Ikut pelayanan ya setelah jadi orang Istilahnya Kristen ya? Ikut saya pelayanan jadi singer, jadi istilahnya kemana-mana gitu, keluar kota, jadi kesaksian gitu. Terus akhirnya minggat itulah, dari minggat itu saya ya jatuh dalam dosa dosa anggaplah dosa perzinahan, tapi enggak usah saya sebutkan namanya. Sampai saya ya punya anak kan gitu. Saya hidup ya pas-pasan ya, kerja sendiri waktu itu ya, sempet awal-awal nggak sengaja
apa istilahnya, ya main api lah, Cek, anggap seperti itu. Akhirnya jatuh dalam dosa, punya anak, hidupnya berantakan, nggak karuan, kerja ini itu nggak ada yang jadi, ribut terus, dituduh ini, dituduh itu banyak sekali. Akhirnya ya terakhir saya coba buka teh poci, masih punya uang waktu itu ya, ada dibantu dibantu beberapa temen ya, ya termasuk CC waktu itu kan bantu bantu juga saya waktu itu untuk modal buka itu. Tapi ternyata di rumah itu juga ribut-ribut, hasil dari teh poci ya 30.000 per hari dapat, Cek. Sedangkan kontrak harus bayar 50.000 per hari. Akhirnya ya terjadilah perpisahan lagi kan gitu, Cek. Dengan yang ini pokoknya hidupnya berantakan banget lah, Cek. Mungkin kalau ya dengan segala masalah seumur hidup ya kayak jadi terdakwa hidupnya, dituduh selingkuh, dituduh yang macam-macam aja. Padahal saya kerja, saya mati-matian sampai gojek, sampai apa saya kerjain, yang penting saya dapat uang untuk anak saya bisa minum susu. Karena sempat anak saya minum air, saya nggak punya uang buat beli susu, minum air anak saya. Dari situ saya mencoba juga untuk ayo kerja, yuk kerja, yuk kerja, tapi responnya lain kan gitu, Cek. Akhirnya ya tiap hari ribut, ribut, ribut. Ya udahlah, selesai saja saya bilang. Sampai akhirnya mau anak nih sampai dulu mau saya waktu saya kerja di XL tuh, Cek, mau dilempar di lantai 3 tuh, Cek, sama bapaknya. Dari kantor saya dari kantor saya naik motor sekenceng-kencengnya. Sampai di rumah dia tertawakan saya loh, Cek, dianggap bercanda itu. Pendak bajingan itu namanya. Sampai saya bilang, ya ampun, gimana caranya bisa apa? Bisa lepas istilahnya dari dosa perjinan, dari istilahnya ya kesalahan ini gitu loh, Cek. Gimana saya bisa perbaiki ini? Tuhan, saya bilang. Saya sempat ngomong juga sama dia, kita ini keadaannya kayak gini, mending gimana lah, sendiri-sendiri aja atau gimana gitu. Susah sampai akhirnya kami bisa gitu loh. Akhirnya saya masih mencoba, saya di tempat yang lama saya jualan teh poci ya tetap hasilnya segitu kan ya. Saya mikir gimana caranya, akhirnya saya keluar dari Yonas itu, saya jadi marketing istilahnya produk-produk multilevel aja, anggap ada yang ya produk kesehatan, tapi ya corona kayak gini, Cece tahu sendiri aja. Mau jual harga 500 pun ya susah ya, minta ampun orang beli produk itu. Sampai tapi ya saya lebih tenang sebetulnya, hidupnya sekarang daripada yang kemarin. Beban banyak, sekarang paling bebannya anak saja lah, Cik. Itu saja yang saya syukuri ya. Ya walaupun nyari susah tapi ya istilahnya saya awal-awal waktu saya sudah pisah itu saya bilang, "Terima kasih Tuhan," saya bilang. "Saya sudah terlepas dari apa, Beban dosa dosa. perzinahan ini." Jadi beban dosa. Akhirnya saya kan udahlah anak yang saya utamakan gitu. Sampai sekarang ya saya masih ada Gojek, ada itu juga, Cek. Ya untuk nutup ya uang kos, Iya. ya uang makan, belum uang saya kan nitip anak kalau saya kerja gitu deh. Itu jadi ya memang sepi gitu. Ya susahnya kayak gini aja. Coba saya bilang semoga Tuhan kembalikan.
kembalikan istilahnya rezeki saya dilancarkan, itu saja. Amin. Minta doa. Semoga Tuhan ya saya ampuni saya Tuhan. Hampir tiap malam saya kadang-kadang doa. Walaupun kayak gini ya, saya di HP itu saya masih diserang loh, Cek. Secara apa ya? Secara emosional saya masih diserang. Masih dikata-katain kayak apa? Lu cewek mau sana sini, padahal dia nggak tahu saya kerja mati-matian loh, Cek. Nyari uang untuk anak gitu. Kayak video yang kemarin saya kirim kayak gitu, Cek. Kata-katanya dia ke saya sampai saya bilang, oh rendah sekali saya ini ya, saya bilang. Ampuni bilang, dia, ampuni. Apa ya, rasanya dibilang nggak kuat ya nggak kuat. Kamu harus mau mengampuni dia. Semua teman saya jadi labrak, semua apa itu. Kemarin saya bikin acara di hotel, dia datang teriak-teriak, bikin di presentasi itu, apa ndak malu saya? 80 orang saya hadir di situ, dia teriak-teriak. Terakhir kemarin ya ngirimin video kayak yang saya kirim ke Cece kan tahu bahasa Jawa kayak gitu. Kalau saya jual diri saya ngelonte, saya apa, diem saya Cek digituin Cek. Saya itu nggak melakukan itu Cek. Saya kerja halal pakai otak, pakai keringat Cek. Sudah luka dikasih garam lagi saja. Rasanya kayak gimana coba? Nggak kerja harusnya mikir, oh si Ai bawa anak saya, harusnya biar dia kerja tenang, bisa ngasih makan anak gitu Cek. Ini nggak ada loh Cek. Sampai seperti itu kehidupan saya Cek. Kalau Cece ngomong sih harus ngampuni dia. Lepaskan pengampunanmu. Memang berat ya rasanya, tapi pasti kamu mampu untuk mengampuni. Ampuni apapun yang dia lakukan, harus mengampuni. Karena dengan mengampuni, Tuhan akan memberkati kamu. Minta dukungan doanya aja. Saya di Bali sendiri, nggak ada saudara, nggak ada apa ya, cuman berdua sama anak aja. Tapi saya masih aja saya di istilahnya kayak orang. Iya. Saudara. Saya ini mau dimatiin gitu aja. Bebannya Mbak Lydia ini sangat berat sekali. Berat sekali, saya tahu berat sekali. Bila saudara ada yang tergerak ingin membantu kehidupan dia dan anaknya, saudara bisa transfer ke rekening BCA atas nama Mujiati, nomor rekeningnya, nomor berapa ya Mbak Lydia ya? 6700366624 Cek. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan.